Kita mungkin pernah merasakan suatu perasaan yang fobia atau rasa takut terhadap sesuatu. Misalnya kita menghadiri suatu acara atau suatu pesta, kemudian kita takut dengan suasana atau seseorang jika kita bertemu mungkin dia tidak menyapa atau apa. Nah, gejala ini cukup banyak ya, baik terhadap objek tertentu atau situasi tertentu atau aktivitas tertentu. Nah, perasaan takut berlebihan ini disebut kita dengan fobia. Nah, fobia ini merupakan gejala daripada ansietas atau kecemasan yang mungkin berbeda setiap individu. Ya, tergantung jenis daripada ansietas atau kecemasan yang dialaminya. Nah, ini ada beberapa jenis ansietas. Pertama yang tadi yang kita sebut dengan fobia. Jadi perasaan takut terhadap suatu objek tertentu, situasi tertentu atau aktivitas tertentu. Kemudian ada juga sih bentuk kecemasan yang lain, misalnya gangguan panik. Suatu kondisi yang ditandai dengan timbulnya rasa takut atau perasaan diteror yang berulang dan diduga datangnya tiba-tiba. Kemudian perasaan ketakutan akan situasi sosial, interaksi dengan orang lain sehingga mengarah kepada pemikiran yang negatif, kemudian perasaan malu dengan rendah diri. Ini disebut dengan gangguan kecemasan sosial. Ini juga salah satu bentuk daripada anxiety. Kemudian suatu kondisi yang ditandai dengan tindakan mengulang-ulang suatu yang sama sebagai perwujudan dari ketidakpuasan atau takut membuat kesalahan. Kita nyebutnya sebagai gangguan obsesif kompulsif. Ini sebagian dari kita pernah mengalami ini. Jadi kita melakukan perbuatan yang berulang-ulang untuk sebagai wujud daripada ketidakpuasan atau kita takut membuat suatu kesalahan. Takut berada jauh dari rumah atau orang yang dicintai juga merupakan suatu gangguan daripada gangguan kecemasan. Kecemasan atau ketakutan berlebihan yang membuat penderitanya merasa menderita penyakit serius ataupun sekalipun hasil pemeriksaan normal. Ya, ini sering dirasakan, misalnya pasien merasa kok ada sesuatu kayak di kepalanya seakan-akan ada tumor. Nah, hal ini juga cukup banyak dialami oleh kita-kita ya. Kita merasa sakit kepala kita berulang-ulang, lalu kita merasa kayak ada pendarahan, ada sesuatu yang semacam kayak tumor di kepala, walaupun sebenarnya hasil pemeriksaan dokter mungkin menunjukkan hasil yang sebaliknya, tidak ada gangguan apa-apa. Gangguan stres pasca trauma. Gangguan cemas ini biasanya memang dipicu oleh suatu peristiwa tragis di masa lalu. Nah, gejala-gejala ansietis atau kecemasan ini biasanya memang berupa gejala somatik misalnya atau gejala fisik ya, seperti jantung berdebar, rasa mual, rasa pusing, maupun ada gangguan nyeri tertentu misalnya nyeri dada, nyeri otot dan sebagainya. Ini kan sering dirasakan pada orang yang menyertai gangguan kecemasan. Kemudian gangguan tidur, pola makan, aktivitas seksual juga sering dirasakan pada rekan-rekan yang mengalami ansietas. Gangguan kesulitan berkonsentrasi, tidak bisa tenang dan mudah lupa merupakan gangguan yang cukup sering juga dapat diderita pada tanda-tanda dari gangguan kecemasan. Nah, ansietas atau gangguan kecemasan ini memang sering sertai gangguan tadi yang somatik, gangguan vegetatif maupun gangguan kognitif. Sebagai respon apa? Terhadap tidak rasa nyaman atau ketidakmampuan dalam menguasai atau mengatasi suatu masalah. Ansietas atau kecemasan dapat dialami oleh siapa saja, tidak mandang usia ya. Baik kamu yang masih muda maupun usia lanjut. Baik jenis kelamin wanita maupun laki-laki. Latar belakang sosial maupun ekonomi yang berbeda pun bisa diserang. Bahkan ansietas dianggap wanita lebih rentan
dibandingkan pada pria karena faktor hormonal kemungkinan ya. Ada beberapa orang ansietas atau gangguan kecemasan dapat bermanifestasi menjadi depresi yang mengarah kepada penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Jadi jangan dianggap remeh. Ansietas bisa membuat orang lari ke hal-hal yang lebih fatal yang membuat kadang-kadang seseorang bisa mengambil tindakan seperti bunuh diri. Nah, untuk mengatasi ini semua, biasanya seorang yang mengalami ansietas itu juga bisa melakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan apakah ada gangguan fisik di tempat lain. Kadang-kadang pemeriksaan dokter yang tidak ditemukan apa-apa mampu membantu seseorang untuk keluar daripada ansietas tersebut. Nah, bagaimana kita mengatasi ansietas atau kecemasan di rumah? Mungkin pengobatannya bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya ya minyak esensial yang diekstraksi dari berbagai macam tumbuhan seperti misalnya minyak lavender, minyak melati, minyak parpemin ya. Karena bau-bauannya itu dianggap mampu menenangkan orang yang mengalami anxiety. Nah, sedangkan kalau dokter biasanya sih menggunakan obat-obat kecemasan, obat-obat depresi untuk mengatasinya. Kembali lagi kepada seorang yang menderita itu, biasanya ansietas itu juga harus melakukan psikoterapi. Jadi terapi di mana jiwa seseorang itu harus diperbaiki sehingga rasa cemasnya bisa mengalami perbaikan. Nah, seorang anxiety atau kecemasan jangan dianggap remeh karena bisa menimbulkan komplikasi yang cukup berat ya. Misalnya bisa mengalami depresi, bisa mengalami schizophrenia yaitu penyakit gangguan jiwa yang cukup berat yang biasanya cukup menakutkan karena biasanya ini bersifat irreversible kalau sudah sampai ke tingkat schizophrenia. Untuk mencegahnya ya, ini penting sekali untuk mencegahnya ya. Pertama adalah batasi makanan atau minuman yang mengandung kafein, cukup tidur 8 jam sehari, berolahraga minimal 2 kali seminggu, konsumsi sayur dan buah-buahan, mengubah kepribadian menjadi lebih terbuka. Nah, yang terakhir itu yang paling penting. Kadang keterbukaan artinya menjadi orang yang tidak tertutup itu adalah jalan keluar yang agar kita tidak menggantungkan pada obat-obatan atau kita menggantungkan pada terapi seperti misalnya harus dirawat di rumah sakit, begitu-begitu ya. Jadi menjadi pribadi yang terbuka, menerima kekurangan kita, kemudian jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, teman-teman, begitulah cara kita jika kita mengalami suatu bentuk kecemasan. Apapun sebabnya, ternyata kecemasan itu adalah suatu kondisi penyakit jiwa yang bisa diobati dan bisa kembali normal seperti biasa. Bye.